Menemani teman-teman semua dan, selama, 1 jam ke depan. Kita di sini akan sama-sama sharing dengan Teh Rani, selama 1 jam ke depan. Eee, Sebelumnya izin saya memperkenalkan dulu Teh Rani ya. Mungkin di sini banyak teman-teman yang baru tahu Teh Rani atau baru, kenal dengan Teh Rani. Jadi Teh Rani itu siapa sih Teh gitu ya. Jadi Teh Rani itu adalah, praktisi psikoakupuntur dan, juga akan, mendalami tentang self love. Kenapa sih Teh Rani sangat, pengen banget gitu, untuk sharing tentang mencintai diri gitu, aduh saya susah, maklum orang Sunda ya, tentang mencintai diri. Karena, saat ini gitu ya, banyak dari teman-teman yang juga mungkin merasa mencintai diri itu begitu penting, tapi banyak yang, diabaikan gitu ya, banyak yang mengabaikan itu. Karena, banyak untuk saat ini banyak, orang-orang mungkin yang lebih mementingkan orang lain tanpa, sadar seharusnya kita itu lebih mencintai diri kita sendiri. Nah, hari ini insya Allah kita akan sharing bareng ya. Untuk sesi kali ini kita nggak full materi, kita bakal banyak sharing bareng dengan Teh Rani, kita akan membahas tentang mencintai diri, kita akan memperdalam tentang mencintai diri dan mungkin teman-teman di sini juga, akan dibantu sama Teh Rani untuk lebih mengenali diri sendiri gitu. Nah, di sini juga Teh Raninya sudah hadir ya, di sini Teh Raninya juga sudah hadir, alhamdulillah. Boleh kita sapa dulu Teh Raninya ya, teman-teman, sambil kita berkenalan lagi dengan Teh Rani. Teh Rani, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah Teh Rani hari ini sudah ada teman-teman yang berpartisipasi di Zoom pada malam ini ada 16 orang. Mungkin hari ini, bentuknya private ya Teh. Ya, Kita sama-sama di sini, mau apa sih, kayak lebih pengen tahu lagi gitu, seberapa penting mencintai diri itu. Jadi, dikarenakan Teh Raninya sudah hadir dan sambil menunggu teman-teman, kita mulai aja ya Teh Rani ya? oke, kita mulai teman-teman. Oke. Oke teman-teman yang sudah siap, boleh, izinkan saya bisukan dulu ya untuk mic-nya. Nanti akan ada sesi untuk kita sharing dan ngobrol akan saya, buka lagi. Oke, Teh Rani, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek cek suara saya aman teh. Aman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita me time bareng-bareng yuk. Kita we time. Kita we time dalam bentuk apa? Kita doa bareng-bareng. Kita awali majelis ilmu ini dengan doa karena barang siapa yang mengawali sebuah majelis dengan nama Allah, maka selama majelis itu berlangsung, eee, para malaikat menaunginya dengan sayap-sayapnya dan mendoakannya sepanjang majelis itu berlangsung ya. Masya Allah ya kalau kita bayangin tadi tuh ada dari mana, dari Lombok, dari Madura, dari Garut, dan teman-teman bisa bayangin nggak sih ketika kita memulai majelis ini dengan nama Allah, maka di atas kita tuh ada malaikat yang senantiasa mendoakan kita dan ada nggak sih doa malaikat yang tertolak? Nggak ada ya. Jadi selama ini adalah kesempatan emas untuk kita, untuk minta hal yang terbaik, untuk minta, hal yang diharapkan, yang dicita-citakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk mulai dengan tarik nafas panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu. Allahumma inni as'aluka rahmataka wa ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berkahilah hidup kami. Ya Rob, sesungguhnya malam ini kami berkumpul di majelis ilmu-Mu untuk belajar sedikit setetes dari ilmu yang Engkau berikan. Rahmatilah ilmu-ilmu kami. Karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kami praktekkan, ilmu yang dapat kami amalkan.
Dan lindungilah kami ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan saya berdoa semoga apa-apa yang kita pelajari malam ini bukan hanya bisa jadi pengetahuan, tapi ini bisa diserapi, dipahami, dipraktekkan bagi diri, keluarga, dan bisa dibagikan ke alam semesta. Ya Rob, sesungguhnya kami hanya bisa ikhtiar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, sesungguhnya kami hanya bisa ikhtiar. Tolong ya Allah, sempurnakanlah ikhtiar-ikhtiar kami. Karena tanpa keajaiban-Mu, ikhtiar kami ini tidaklah berarti apa-apa. Silahkan teman-teman bagi yang memiliki hajat, memiliki doa, harapan, keinginan yang ingin terwujud, silahkan untuk dipanjatkan. Saya berikan waktu untuk teman-teman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahilah kami ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar ya teman-teman semua? Gimana kabarnya? Ada Kak Rosita dari Bandung. Gimana nih kabarnya hari ini? Kita cek dulu yuk. Ada Kak Julia dari Garut. Apa perasaannya hari ini? Ada Kak Dewi dari Cianjur, Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa kabar hati hari ini? Ada Kak Wiwit dari Lombok. Alhamdulillah, baik teh. Alhamdulillah. Semoga Bandung selalu ceria ya. Tadi siang Bandung hujan apa ya? Kalau kata orang Sunda hujan poyan, ongkohan panas tapi hujan. Itu yang unik ya. Awan terkondensasi dengan kemaha besaran Allah bisa dalam satu waktu dua cuaca ada di Bandung. Yang lain apa kabarnya nih? Terina apa kabarnya? Wah, hari ini eh hari ini baik, tadi pagi masih baik, tapi kebetulan hari ini sepertinya butuh support. Masya Allah, butuh support. Mari kita support Teh Rina bersama-sama yuk teman-teman. Semangat Teh Rina, Bismillah. Keajaiban akan segera datang. Amin, ya Sedikit Allah. OVT Teh, katanya tuh ada yang overthinking. Boleh nih kalau mau cerita overthinkingnya tentang apa? Udah makan belum sebelum overthinking? Dan apa kabar? Sudah Teh. Sudah, Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. off cam ya Teh. Mangga Teh Yunila. Gimana Teh? Ya. Apa yang mengganggu hari ini? Iya, saya tadi pagi kebetulan habis sebagai pemateri misi sosialisasi kegiatan di tempat kerja gitu Teh. Nah, memang selama ini tuh saya kendalanya belum bisa ngelawan diri ketika berada di depan atau public speakingnya itu masih sangat-sangat minim dan malu istilahnya kayak gitu. Jadi kalau ngelawan arus seperti itu tuh langsung merasa tidak nyaman, pokoknya nggak enakan aja gitu. Cuma alhamdulillahnya sih bisa merilis itu semua ya Teh, dalam arti nggak keimbas di anak-anak, nggak keimbas sama kegiatan yang lain-lain, tapi tetap aja gitu mikir di otak tuh seperti nggak tenang gitu, gitu Teh. Boleh tahu nggak
ketika ngerasa nggak tenang, di dalam otak ini dia bersuara apa teh? Kalau halusinasinya nggak ada sih teh, alhamdulillahnya. Hanya saja Hmm, lebih ke pusing. pusing. Oh, lebih ke Heeh. fisik ya. Iya, lebih ke fisik. Tapi Dan kalau memang kalau kalau muncul gangguannya seperti itu lebih ke psikosomatis sih teh yang lebih ke dirasain. psikosomatis, Masya Mm-mm. Allah. Dan sekarang apa kabarnya teh? Masih masih overthinking rasanya. Apa overthinking itu dari dua kata. Yang pertama over, yang kedua thinking. Ya, Adanya proses berpikir yang banyak. berlebihan. Over, Ya, iya. betul. Apa Betul aja yang teh. sedang ada di kepala Teh Yunila Em, sekarang? lebih ke arah merasa belum bisa menghargai diri sendiri seperti yang Teteh bilang, sesuai dengan judul yang sekarang sih kayak gitu. Jadi sebenarnya dan eh, apa yang ngerasa saya kan udah masuk usia 34 tahun ya Teh, dan sudah berkeluarga, punya anak Masya 2 kayak gitu. Allah. Sebenarnya sudah banyak karunia dan rahmat Allah yang udah dikasih ke saya, tapi rasa sampai detik ini tuh masih belum bisa memanage pikiran sama emosi sendiri, terutama di bagian menghargai diri sendiri. Mungkin itu sih Teh Masya yang Allah. dirasain. Terima kasih untuk sharingnya. Itu adalah sebuah modal besar ketika apa? Tadi siang ada cerita gini ya. Kalau aku mau nikah, katanya seorang sahabat cerita. Kalau aku mau nikah, aku mau pulih dulu deh, katanya gitu. Karena aku nggak mau ketika nanti nikah, aku itu bawa luka-luka masa lalu aku. Terus saya dengan iseng lagi ya, isengnya jawab, sebenarnya pemulihan luka itu ya perjalanan seumur hidup. Tapi Hmm. ketika kita bisa aware terhadap apa yang salah pada diri kita, disitulah modal yang besar. Jadi ketika Teh Yunila merasa, oke, saya overthinking, disitulah Teh Yunila baik-baik saja. Insya Allah. Jadi tinggal latihan, Iya benar. dan terus berproses karena yang ngomong juga masih terus berproses, aku pun masih terus berproses. Ketika kita merasa overthinking, disitulah modal awal untuk pemulihan Teh Yunila teh. Pemulihan kita. Tuh. Amin. Iya Teh, semoga aja ya, amin. Terima kasih untuk sharingnya Teteh. Ada lagi teman-teman yang lainnya yang bagaimana kabar hari ini? Oke. Teh Rina punya cerita apa nih hari ini? Alhamdulillah lagi agak bingung Teh. Apa yang membuat bingung? Bingung. Kenapa bingung? Apa yang membuat aku panggilnya siapa? Kak Rizky. Rizky Miranti. Kayaknya aku tahu ini. Ini Masya Allah ya, seorang farmasi. Pejuang tangguh ini mah. Gimana Teh? Apa ya? Bisa open mic mungkin? Halo, Assalamualaikum Teh Ih, Rani. Aku mau sapa Teh Rani dulu. Ya Waalaikumsalam. ampun, Masya kangen banget Teh Rani. Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, ketemu Teh Rani. Terus, aduh Teh Rani, maaf ya aku kayak agak-agak kepo ya, aku kayak lagi capek kali ya Teh ya. Oh, Kayak bingung aman-aman. antara lagi capek atau Hmm, bingungnya tuh apa karena lagi PMS juga. Tapi hmm. kayak lagi, apa ya, perasaan tuh kayak mudah banget nangis gitu Teh sekarang Mudah tuh. Kayak, banget nangis. iya kayak maksudnya kan kayak, kan alhamdulillah ya, maksudnya qadarullah sekarang tuh kan ada bayi lagi ya di rumah ya. Masya Allah. 3 berarti Jadi Teh. sekarang 4 Teh. Masya Allah. Terus kan Barakallah. jaraknya tuh deket-deket ya Teh. Dan kondisinya tuh kan kayak kemarin tuh lagi habis ada mertua, terus lagi suami juga lagi sibuk gitu. Jadi di rumah tuh emang lagi solo karir lah. Jadi kayak apa ya, mungkin nggak tahu capek, nggak tahu, pokoknya lagi gampang banget gitu Teh, lagi sensitif banget gitu. Jadi bingung itu perasaan seperti apa. Jadi lagi sulit banget Teh diurai itu perasaan apa gitu sih. Lebih Hari ke ini situ. ada kejadian marah nggak? Marahnya tuh nggak sekarang sih Teh, kayak udah berhari-hari, makanya kayak nggak Oh, sembuh Masya sembuh gitu Allah. Teh. Kayak ada kayak suatu kejadian yang kayak itu tuh kayak damage itu gede banget gitu loh Teh. Oke. Jadi tuh di situ tuh kayak ngerasa emang aku tuh seegois itu ya melakukan itu gitu Teh. Egois.
Iya, Oke. kayak abis dicap egois gitu sih. Jadi terus tuh kayak dalam hati tuh kayak gak diterima gitu, dan sampai sekarang tuh kayak belum bisa maafin gitu. Jadi kalau inget kejadiannya tuh selalu kayak sakit hati dan masih ke bawah-bawah pengen nangis gitu. Berarti ada orang lain yang Iya, orang lain. bilang bahwa seorang Kiki itu egois. Iya gitu. Oke. Egois gitulah gitu kan, kayak terus kayak kalau diurai itu kayak emang egois itu ya kayak gitu, terus egois terhadap kayak saya tuh mentingin diri sendiri dibanding kepentingan anak-anak saya gitu. Padahal tuh kayak ya Allah, kayak itu tuh gak cuma 30 menit bahkan gitu. Kayak dan itu tuh kayak apa ya, masih kerasa aja gitu. Jadi pas lihat ada kelas Teh Rani, ya Allah, Teh Rani kayak aduh pas banget Aduh, gitu. Masya Allah, Alhamdulillah, peluk qadarullah dulu, ya. peluk dulu Teh Kiki. Masya Iya. Allah. Ya aduh, maaf ya, makasih ya teteh-teteh semuanya, ya Allah, makasih banget kayak Belum. Jangan belum ya. dulu minta maaf. Oke, kalau ini ya, di sini kan nggak aman ya untuk Iya. wajah Kiki kita samarkan. Oke. Iya. Kalau Kiki, di sini ada orang yang bilang bahwa Teh Kiki itu egois. Apa yang ingin Teteh sampaikan sama orang itu? Kayak apa ya? Kayak kamu tuh nggak berhak bilang saya egois gitu. Atas apa yang saya korbanin kayak anak saya gitu. Dan bahkan itu tuh yang saya lakuin teh buat ibadah gitu teh. Ya maaf ya kalau izin cerita detailnya gitu ya teh. Boleh? Jadi kan kayak kemarin tuh kan habis liburan ya. Keluarga gitu. Nah terus tuh pas udah habis liburan keluarga, pulang kan macet banget kan. Nah di tengah jalan tuh anak saya yang pertama tuh pengen pipis gitu kan. Nah udah gitu kayak pengen pipis. Nah alhamdulillah banget ya, pas itu tuh kayak anak saya tuh udah ngeluh-ngeluh sampai dia tuh hampir gak tahan banget pengen pipis di tengah jalan tuh. Sama Allah tuh kita tuh disampaikan lah ke suatu tempat makan gitu ya. Nah sebelah tempat makan itu ada masjid teh. Jadi udah aja pipis. Terus udah azan kan. Ya udah di situ tuh saya tuh kayak udahlah sekalian sholat aja gitu teh. Nah saya kira tuh rombongan tuh yang nungguin saya tuh bakal ya udahlah ikut sholat juga gitu teh. Dari di saya kondisinya tuh di dalam tuh anak saya tuh, yang lainnya kan anak saya tuh ada 4 ya. Nah 2 tuh lagi tidur gitu. Dipegang sama suami ya. Nah sebenarnya tuh ada 2 orang dewasa lagi di dalam situ tuh. Nah saya tuh mengharapnya tuh kayak oh ya udah bentar suami saya ikut sholat gitu kan. Nah pas saya ke mobil ternyata suami saya tuh masih kita kan akhirnya ikutan sholat jamaah gitu. Nah terus udah gitu ternyata suami saya tuh nggak sholat. Loh kenapa? Ini gak lihat nih anak kayak gitu. Nah terus tuh ya bapak mertua tuh komen, kamu tuh sholat jamaah kayak gitu, kamu egois kayak gitu. Terus kayak tuh kayak ya Allah, kayak saya tuh sholat jamaah gitu. Jadi kayak tuh gak terima banget digituin gitu. Terus kayak malah diceramahin gitu teh. Kayak itu lihat anak kamu tuh tidur, kamu tuh egois dalam beribadah kayak gitu. Jadi kayak tuh kayak gak terima banget teh. Kayak ya Allah saya tuh sholat gitu. Teh Kiki. Suami saya tuh kayak akhirnya tuh melanjutkan perjalanan dan suami saya tuh belum sholat gitu teh. Terus kata saya tuh kan kayak di jalan tuh kan udah berhenti aja dulu. Tuh alasannya tuh kayak ini bensin mau habis mau nyari. Lagi sholat. Bapak mau digendong. Ya udah jadi kayak gitu. Jadi ya udah saya kalau ingat itu tuh kayak sakit hati banget teh. Terus kayak mentingin bensin gitu, saya tuh kayak aduh pokoknya nggak enak banget lah teh diomongin gitu. Jadi kayak kalau ingat tuh ya sampai sekarang gitu kayak saya tuh dibilang egois anak-anak saya sekarang ini ya saya mau kayak gini aja tuh saya tuh curi-curi waktu banget deh gitu. Iya. Kayak sekarang ya pasti kayak mau dapet kelas kondusif yang saya aja tuh nggak bisa gitu, tapi tuh dijudge kayak gitu. Jadi saya kayak gak terima aja gitu teh. Aduh maaf ya teh malah jadi tumpah. Masya Allah, tabarakallah Teh hatur nuhun sudah mau sharing malam ini. Dan sebelum Teh Kiki hilang, jangan dulu hilang. Iya.
Kalau misalnya ya, Teh Kiki punya kesempatan ngadu sama Allah, apa sih yang mau Teteh sampaikan? Ya Allah, Kalau udah kesempatan ngadu ya Allah mudah-mudahan kayak capeknya sekarang tuh kayak bisa jadi lillah gitu teh. Soalnya kayak amin. kalau misalnya ini maksudnya tuh capeknya tuh kayak emang saya tuh banyak dari situ jangan sampai nimbulin dosa gitu teh. Jadi Hmm, mudah-mudahan tuh kayak tuh kayak apa ya kayak sia-sia banget gitu kalau udah capek kayak gini kalau nggak dapat lillah gitu teh. hmm. Lebih ke kayak gitu aja sih teh. Amin, amin. Dan semoga apa-apa yang kita lakuin, apa-apa yang kita belajar, praktekin, bisa jadi lillah, bisa jadi berkah, bisa jadi rahmat Allah sebagai saksi untuk kita masuk ke jannahnya ya Teh. Amin ya rabbal alamin kayak Amin. maksudnya saya bingung emang saya egois itu gitu kayak. Aduh, Masya Allah. Terus kayak udah mudah-mudahan ya kayak apa ini tuh kayak saya tuh jadi nggak enaknya tuh saya tuh jadi malah bingung teh gitu Mm-mm, apakah emang saya tuh sejahat itu gitu ya kan mm-mm, untuk diri saya sendiri tapi kayak mungkin saya kayak pengen lebih menghargai diri saya gitu teh jangan sampai saya tuh kalau kayak gitu kayak malah menyalahkan diri sendiri gitu. mm-mm. Dan izin ngasih ini ya, izin berkomentar mungkin ya ini. Pertama, yang Teh Kiki lakukan insya Allah nggak salah. Karena apa? Ketika sholat, sholat adalah salah satu hal yang ya sebaiknya tidak ditunda. Yang kedua, ibaratnya dalam perang pun, sholat tetap diduluin gitu ya. Terus, yang salah siapa? Mungkin nggak ada yang salah. Cuman, beda frekuensi teh. Jadi ketika Teteh punya energi untuk melakukan itunya, urgensinya ada di 9, yang lain belum sampai situ. Itu aja. Jadi menurut keluarga Teteh ya mereka bisa jadi benar. Tapi kita lihat lagi apa yang Allah harapkan ya. Terus kalau soal egois, insya Allah itu bukan egois. Justru semoga itu jadi awal jalan dakwah ya ketika Teteh mendahulukan waktu sholat gitu. Semoga nggak jadi bingung lagi. Barokallah. Dan aduh ngasuh 4 teh luar biasa. Bukan herei, bukan sulap, bukan main-main, butuh energi yang banyak. Dan semoga setelah malam ini bisa kembali ngecas energi dari Teh Kiki ya. Ya amin ya rabbal alamin makasih ya Teh Rani aduh kangen banget ngobrol langsung sama Teh Rani. Masya Allah, tabarakallah. Ih, sono pisan. Iya Aduh, hatur makasih. nuhun Teteh. Ya, makasih Teh. Jazakumullah khairan kasiran buat semuanya. Makasih ya Teteh-teteh semua supportnya di komen. Aduh, makasih Ya. banget. Dan ya, izinkan saya untuk share screen. Malam ini saya ingin berbagi soal sebentar. Kenapa hilang? Oh ini dia ada. Hmm. Oke. Oh sebentar. Ini suaranya kedengeran nggak? Raja Iblis pernah berkata pada anak. Ada suaranya nggak Teh? Ada Ada. Teh, tapi Oh ada agak aman. kecil sih. Ada agak kecil. Oke berarti saya. Raja Iblis pernah berkata pada anak buahnya. Segini aman? Iya, ya, insya Allah.
terdengar lebih jelas Teh. Jika kalian ingin merusak sebuah keluarga, maka rusaklah dulu ibunya. Beri ia perasaan akan rasa lelah bertubi-tubi. Jika ia sudah merasa lelah, lalu ambillah rasa syukurnya. Biarkan ia merasa bahwa hidupnya habis untuk mengurus keluarga. Buatlah ia tidak memiliki apapun selain lelah yang didapatnya. Setelah kalian ambil rasa syukurnya, buatlah ia menjadi orang yang tidak percaya diri. Buatlah ia merasa kurang dan selalu kurang dari sisi materi. Sehingga hari-harinya akan penuh dengan benci. Setelah itu sibukkan pandangan matanya untuk melihat kebahagiaan dan kesenangan orang lain. Dan buatlah ia lupa dengan kebaikan dirinya sendiri. Kemudian goda lisannya untuk berkata kasar. Hingga nanti anak-anaknya tak lagi menghargai dan menghormati. Tambahlah kemarahan dan hilanglah aura surga di rumahnya. Dan perlahan kalian akan menemukan rumah itu rusak dari pintu seorang. Ya, ada yang relate kah? Anda kenal malaikat tapi nggak kenal setan. Seperti tahu jalan mulus tapi tidak pernah tahu lubangnya. Anda bisa Ada yang relate kah dengan kondisi tadi? Ketika ternyata seorang ibu tuh jadi gerbang utama. Relate pisan, Masya Allah. Jadi kadang itu tuh hanya satu cara iblis untuk ngehancurin keluarga. Dan izinkan saya untuk berbagi cerita ya. Beberapa hari yang lalu saya ketemu seorang klien. Terus keluhan ketika datang ke tempat praktek saya itu sakit perut katanya gitu. Terus saya tanya, nyeri perutnya setelah apa, Bu? Ibunya malah nanya balik, malah manggil suaminya. Eh, tadi aku makan apa ya, Pak? Kata gitu. Oke, kata saya. Terus kalau hari-hari gimana, Bu? Cenah, ya kalau hari-hari biasa aja katanya. eh Terus saya tanya, kalau tadi pagi udah buang air besar, Bu? Kata saya gitu. Ibunya nanya lagi. Terus jawab, lupa teh, katanya gitu. Terus ibunya mulai cerita, emang penting ya teh nginget-nginget tentang diri saya. Selama ini ya saya fokus nyiapin makan untuk dua anak saya dan suami. Tapi teh, kalau jajan juga dah saya cuma jajan 3 porsi aja, katanya gitu. Terus em, kadang-kadang saya hanya makan sisa dari anak-anak aja. Kan emang gitu nggak sih ibu-ibu mah teh? Oke, saya senyum aja masih nyimak. Sambil nyimak cerita, ibu yang datang keluhan saya itu terus cerita gitu ya. Kalau di rumah juga saya nyiapinnya 2 piring sih, sama 1 piring, 2 piring buat anak, 1 piring buat suami. Saya kadang pakai piring bekas anak teh, kayak gitu. Terus saya senyum aja. Terus ibunya, emang ada yang aneh ya Teh Rani? Katanya gitu. Menurut teman-teman, ada nggak teman-teman yang kejebak di ruang kayak ibu tadi? Kita tuh sering kena dogma ya, mentingin orang, tapi kita nggak terlalu merhatiin diri sendiri. Terus pernah nggak teman-teman gini, mau belanja sesuatu buat diri atau buat jajan diri sendiri, mikir, mikir banyak mikirnya. Tapi ketika ada orang lain minjem uang kita, itu kita nggak pakai mikir, itu kita langsung kasih aja gitu. Pernah nggak sih teman-teman ngalamin hal itu?
Dulu begitu, sekarang enggak. Masya Allah. Ada teh katanya. Relate pisan. Bagian iblis membuat kita merasa tidak berharga. Astagfirullah. Ya, betul. Padahal rezeki yang Allah kasih jauh lebih banyak dari minder yang kita rasa. Malah, ya minder ini yang akhirnya pola yang iblis pengen dari kita supaya apa? Biar kita nggak produktif. Dulu begitu, sekarang nggak. Masya Allah. Pernah teh dulu. Pernah, sering. Alhamdulillah sekarang udah nggak. Sering teh. Wah, ini alhamdulillah sekarang udah nggak. Ini boleh nih kalau mau sharing pengalamannya gimana caranya untuk keluar dari ruang itu gitu. Sering teh katanya. Nah, sekarang aku izin share tentang Oke. Jadi tadi kita izin ini sorry. Oke, ya. Kita hari ini akan membahas tentang energi dulu. Ternyata apa sih yang dimainin iblis untuk menghancurkan rumah tangga atau keluarga? Pertama, ibu dibuat capek. Artinya apa? Secara energi dihabisin. Karena apa? Ini relate dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh David R. Hawkins. Beliau bilang, setiap individu memiliki energinya masing-masing. Dan energi ini terkait dengan level emosi seseorang. Emosi ternyata hadir sebagai apa? Emosi itu apa sih sebenarnya? Ternyata emosi itu hadir sebagai alarm. Alarm apa? Yang pertama, di mana letak level energi kita? Bisa level energi secara fisik atau level energi dari pola proses berpikir kita. Ketika seorang ibu lelah, yang paling cepat apa? Marah. Atau di sini kalau 175 ini kita lihat bangga ya, tapi sebenarnya di sini arogansi yang muncul. Seorang ibu ke anaknya ketika lelah paling sering ngapain coba teman-teman? Mengancam. Karena apa? Arogansinya keluar. Sebenarnya ini udah mulai keluar dari zona power. Kekuatannya karena secara level energi badannya udah nggak bisa cover lagi proses berpikirnya. Awas ya, kalau ini nanti itu mengancam. Ada arogansi di situ. Turun lagi. Ibu ini jadi gampang marah. Anaknya minta apa? Anaknya ngelakuin apa? Langsung ngegas pakai nada soal. Atau kemelekatan yang muncul ketika turun lagi energinya. Jangan itu teh nanti gelasnya pecah. Bukan lagi soal bagaimana anak ini bisa berkembang, tapi proses berpikir yang muncul adalah kemelekatan terhadap sesuatu. Dan kemelekatan ini yang membuat seseorang terjebak di ruangan perfeksionis. Kok bisa? Karena ternyata teman-teman ada nggak sih yang pernah ngalamin jadi orang perfeksionis? Capek nggak sih? Orang perfeksionis itu terjadi karena dia tidak mengizinkan dirinya untuk gagal. Karena apa? Ada kemelekatan antara apa yang dia lakukan dengan keberhargaan dirinya. Ada kemelekatan antara apa yang ia kenakan dengan keberhargaan dirinya. Itu yang menyebabkan ini berbeda ya antara perfection. Kita ingin menjadi perfect itu memang fitrah manusia. Tapi kalau perfeksionis, apalagi di belakangnya ada disorder, itu menjadi sesuatu yang di luar kendali, di luar seharusnya. Kita misalnya nyuapin anak itu tentang perilaku kita.
Tapi ketika ada orang yang bilang, ih anaknya menik kurus. Anak kurus itu hasil dari bagaimana kondisi anak. Bukan menggambarkan seorang ibunya. Tapi kita langsung kayak, oh iya saya ibu yang gagal. Nah, di mana letak energinya? Ada di 125. Ketika kita terjebak di ruang sini, ini yang membuat kita tadi banyak takut. Kita banyak ketakutan. Kenapa? Karena takut gagal, takut diomongin orang, takut apalagi? Takut nggak sesuai sama ekspektasi orang. Karena apa? Di sini ada kemelekatan antara apa yang kita lakukan, apa yang kita kenakan, apa yang kita tunjukkan, apa yang kita katakan dengan keberhargaan diri kita. Dan di sini kita mulai lupa untuk mencintai diri kita, hanya fokus pada suara dari luar. Makin turun lagi khawatir, aduh nanti besok gimana ya. Makin turun lagi menyesali. Ya coba kalau andaikan, itu yang biasanya keluar. Kalau ini turun lagi nggak dinaikin energinya, mulai kayaknya aku emang nggak bakat jadi ibu, misalnya gitu ya, nauzubillah. Dan ini tuh pola yang udah hasil riset, bukan dari manusia tapi bahkan iblis. Iblis tahu di mana celah para ibu untuk menjadi penghancur di keluarganya. Dan akhirnya ketika seorang ibu lelah, habis energinya, drop mentalnya kemana? Merasa tidak berharga. Dah aku mah apa atuh? Ciri khasnya apa? Biasanya ketika males untuk ngelakuin apapun. Mau makan? Ayo keluar. Nggak usah. Mulai malas untuk berinteraksi. Menolak sesuatu, menolak seseorang. Karena apa? Keberhargaan dirinya udah sampai taraf minimum. Dan jangan sampai kalau ada teman-teman di sini yang mulai nih ada, oh kayaknya ada ini gejalanya di saya, misal. Malam ini semoga ini jadi malam kita lejitkan energi dengan apa? Dengan energi cinta. Energi cinta ada di mana? Ada di 500. Dan kenapa sih penting kita bahas tentang energi ini sebelum kita masuk ke mencintai diri? Karena ketika kita paham, Nikola Tesla pernah bilang, segala sesuatu di dunia ini mengandung energi. Benda-benda mengandung energi. Fisik manusia mengandung energi. Bahkan kata-kata kita mengandung energi. Dan yang paling ajaib lagi, pikiran kita mengandung energi. Itu yang akhirnya kenapa kita bisa larut dalam overthinking, habis energi, makin drop, makin gak mau ngapa-ngapain, atau kita bisa sadar, oke, mulai ada penurunan energi, dan saya akan cari tahu bagaimana cara saya menaikkan energi di saat ini. Siap teman-teman untuk naikin level energi malam ini? Mana nih? Teman-teman masih ada nggak? Oh siap, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum maju kita cek dulu. Ada di level energi mana teman-teman sekarang? Apakah ada di 100? Netralitas. Wow, Masya Allah, ini keren banget nih. Udah sampai ke netralitas. Udah ada yakin, pernah sampai di level terbawah. Masya Allah. Ini Teh Yulia nanti kita mintain cerita ya gimana caranya Teh Yulia bisa
balik untuk naik ke atas lagi ketika sampai di level terbawah. Dan apa sih sebenarnya? Kenapa sih kita penting banget ketika kita bisa mengelola energi kita? 100 sampai 125. Oke, alhamdulillah. Berarti mulai ada di hasrat ya. Ada di harusnya. Oke. Masya Allah, ini ada yang 350. Dan ternyata teman-teman, ketika kita bisa, sebelum kita maju lagi. Kalau kita terjebak di ruang bawah, sadar atau tidak, kita akan terjebak di ruangan force. Dan itu yang membuat kita menjadi orang yang merasa terancam. Ketika seseorang merasa terancam, pilihannya hanya 2. Fight atau flight. Kita akan maju untuk menyerang, atau kita akan menarik diri untuk kabur, menghindari pertikaian. Dan inilah yang akhirnya, jika ini yang terus berlangsung dalam pengasuhan sehari-hari, ini yang membuat nanti pola asuh rantai pengasuhan turun lagi ke anak, nauzubillah. Itulah kenapa pentingnya seorang ibu, seorang perempuan, dan kita, seorang manusia, memiliki ilmu mengenai bagaimana cara mengelola energi ini. Ketika kita bisa mengelola energi, keuntungan pertama apa? Kita bisa terlepas dari yang namanya psikosomatis. Insya Allah fisik kita lebih kuat. Yang kedua, kita bisa sadar emosi apa yang muncul itu sebagai alarm, bukan sebagai arahan untuk kita mengambil sebuah keputusan, atau bukan petunjuk untuk kita melakukan suatu tindakan. Emosi hadir hanya sebagai alarm. Dan ketika kita sadar, emosinya mulai muncul. Kita usaha dulu naikin dulu level energinya, baru apa? Kita bisa dengan mudah mengakses kembali ruang logika kita. Ketika kita bisa mengakses ruang logika kita bisa lebih apa? Kita bisa memisahkan mana antara apa yang kita asumsi di pikiran kita dan mana fakta yang memang benar-benar terjadi. Dan yang lebih kerennya lagi, ketika kita bisa mengakses ruang logika kita bisa melihat semua hikmah kejadian, dan kita bisa mudah kita mudah berhusnuzon kepada Allah apapun yang terjadi sama diri kita. Setuju apa setuju? Kita lebih mudah melihat hikmah. Mau hujan, pasti ada kebaikan di balik kejadian ini. Mau macet, pasti ada kebaikan di balik kejadian ini. Kita bisa nerima itu. Ya bukan hanya dengan sabar ya, tapi insya Allah kita dimudahkan, hati kita dilapangkan untuk apa? Kita melihat dengan penuh syukur. Oke, setuju teh, Masya Allah, hatur nuhun teh Eva. Dan teman-teman pernah dengar gak sih bahwa tadi ya, energi 500, emosinya apa? Ada di rasa hormat yang mendalam dengan level energi cinta. Dan cinta ini adalah sebuah produk yang kita bisa lihat kalau di dalam sebuah penelitian ini diwujudkan dalam 5 bahasa kasih. Dan cinta ini ternyata dia kayak baterai. 5 bahasa kasih ini dia butuh dicas setiap harinya. Dia butuh diisi kembali setiap harinya. Jika seseorang full energi, ciri khasnya apa? Dia sanggup membagikan cinta itu untuk orang sekitarnya. Tapi kalau level energinya rendah, dia akan menjadi penyabotase, bahkan dia akan melakukan hal kebalikannya.
Misal, 5 dari 5 bahasa kasih itu pertama sentuhan. Ketika seorang energi sentuhannya lagi full, dia akan mudah untuk menyentuh orang, terus memeluk orang. Di mana-mana dia kayaknya ngangenin banget deh, pengen dipeluk deh sama orang ini gitu. Tapi untuk orang-orang yang level energi sentuhan ini rendah, pernah lihat nggak ada sahabat yang kalau ketawa, tangan kiri nutup mulut, tangan kanan nampol. Sebenarnya itu orang itu sedang berusaha mengecas energi bahasa kasih sentuhannya. Atau pernah lihat ibu yang lelah nggak? Ketika ada ibu lelah, tangannya tuh main. Apakah mencubit, memukul ke anaknya. Atau kadang maksudnya enggak gitu, tapi jadinya kekencengan misalnya gitu. Itu sentuhan. Terus yang kedua, pelayanan. Orang yang energi pelayanannya tinggi, dia bisa melayani orang dengan senang hati, bukan karena ingin diterima, bukan karena kebutuhan atau kewajiban, tapi dia sadar bahwa dia sedang memberikan cintanya untuk orang lain. Tapi kalau orang yang bahasa kasih cintanya, pelayanan sedang turun, apa yang terjadi? Senengnya tuh nyuruh-nyuruh, we. Bahkan gelas di sebelahnya aja tuh manggil. Pak, boleh ambilin gelas? Senengnya nyuruh-nyuruh. Dan ini hati-hati ketika sudah ada warning ini. Artinya apa? Baterai pelayanan sedang minta diisi. Yang ketiga, hadiah. Ada orang yang dengan mudah memberikan hadiah. Apakah barang, memberikan sedekah, atau dalam bentuk senyuman. Senyum, senyum. Ada orang yang kayak disenyumin tuh kayak, kenapa dia senyum sama aku? Nah, itu ciri orang yang bahasa kasih hadiahnya sedang turun. Karena apa? Dia melihat sesuatu menjadi sebuah ancaman untuk dia. Yang keempat, apresiasi, word of affirmation. Itu ketika seseorang full charging, full energy, dia bisa membagikan cintanya dalam bentuk apa? Masya Allah, tabarakallah, dia dengan mudah bisa mengapresiasi orang, dia bisa mudah untuk memotivasi orang. Tapi kalau level energi baterai dari apresiasi ini sedang turun sampai batas maksimum, ini yang terjadi pada orang-orang yang sukanya apa? Mengkritik, nyinyir. Ah gitu mas, saya juga bisa gitu ya. Terus apalagi Teh Rina? eh Pokoknya orang tuh nggak ada bener-benernya. Kalau teman-teman pernah dengar narcissistic personality, salah satu contohnya itu. Orang itu fokus pada dirinya, dia merasa dia harus menjadi center karena Karena sebenarnya dia tidak memiliki power untuk memberikan apresiasi sama orang. Dan yang terakhir, yang kelima, ini bahasa kasihnya adalah waktu, kebersamaan, atau dalam bahasa kitanya ya, kalau di self-healing itu me time. Kalau orang yang pernah lihat nggak ada anak, ibunya nyuci. Terus si anak main game, ibunya nyuci piring. Si anak duduk aja sebelah ibunya. Terus udah gitu, duduk aja di sebelah ibunya. Ibunya ngepel. Terus nanti si anak ikut lagi. Nah, sebenarnya si anak itu lagi mengisi baterai waktu kebersamaan sama ibunya. Tapi kalau ibu-ibu yang nggak paham dan bahkan mungkin level energi ibunya lagi rendah, ibunya malah bilang gini, ih kamu teh ganggu sana atuh gitu. Kamu teh udah sana gak usah deket-deket gitu. Dia risih ketika ada orang lain mendekati dia. Atau ini yang paling unik, seseorang bahkan merasa tidak nyaman dengan dirinya. Ini yang biasanya terjadi akhirnya jika tidak disadari turun drop energinya menjadi kasus kecemasan, overthinking. Karena apa? Dia tidak nyaman dengan dirinya, pikirannya sibuk, akhirnya dia selalu mencari barang, orang, atau pengen keluar rumah untuk apa?
berusaha mengecas dirinya agar apa? Dia merasa aman kembali. Coba cek dulu teman-teman. Apakah apa dari 5 bahasa cinta tadi yang paling aku banget dan kayaknya itu lagi butuh dicas deh. Bagaimana cara mengecas bahasa kasih pelayanan teh? Yang ini biasanya kalau misalnya sudah punya anak, ini minta tolong ya. Kalau kita sadar kita bahasanya minta tolong. Kakak boleh tolong ambilin bukan lagi bahasa nyuruh. Tapi kalau udah kering banget itu biasanya kayak pernah lihat ibu-ibu yang riweuh nyuruh anaknya teriak-teriak. Itu contoh bahasa kasih pelayanan yang sedang dry, sedang kering. Tapi kalau misalnya kita cara ngecas pelayanan itu biasanya langsung kok otomatis, "Boleh minta tolong nggak?" Gitu. Atau kita sengaja datang ke satu tempat yang ada pelayannya. Apakah ke restoran misalnya, kita ngerasa dilayanin, ya karena kita bayar. Atau kita datang ke tempat pijit, kita dilayani. Itu juga, bisa untuk ngecas. Dan faktanya apa? Ketika kita bisa paham apa sih kebutuhan diri kita bisa jadi orang yang pertama kali ngeh dan pertama kali bisa cari jalan pintas untuk ngecas energi kita. Kita nggak perlu lagi nyalahin pasangan, "Ah, ada pasangan saya mah nggak romantis teh, jadi aku mah jarang dipeluk," gitu. Atau misalnya, "Ah, ada pasangan saya mah nggak romantis teh, jadi saya mah jarang dapat hadiah." Kita bisa me-recharging, kita bisa mengisi kembali baterai cinta kita dengan diri kita sendiri. Dan dampaknya apa? Kalau misalnya kita tuh tahu ilmunya gitu ya. Kita bisa dengan mudah menaikkan lagi level cinta kita, menaikkan kembali level energi diri kita, dan bukan hanya untuk kita, tapi untuk pasangan, untuk anak, untuk orang-orang kita bisa lebih memanusiakan manusia. Oke, ada yang ngechat lagi. Kalau bahasa kasih hadiah tadi tidak terpenuhi, bentuknya kayak gimana teh? Jadi pelit, pelit senyum, pelit ada orang minjem, gak boleh. Atau kalau mau ngasih sesuatu, ah aku juga kan ini susah dapetnya gitu. Yang bagian suka nyuruh-nyuruh itu bahasa kasih apa? Bahasa kasih pelayanan. Gitu. Ada yang mau share dulu apa perasaannya teman-teman? Oke. Nih, gimana nih? Apa bahasa kasih dari teman-teman? Teh, kalau pernah ngerasain semua, berarti nggak spesifik bahasa kasihnya. Apa? Ya nggak spesifik, karena sebenarnya bahasa kasih itu kayak baterai ya. Ada yang 3 yang utama, tapi yang 2 ini juga butuh diisi dan akan naik terus. Misalnya ada, kita diisi sama pasangan, sentuhan terus, hadiahnya lupa. Itu biasanya kita ngasih tanda untuk, mana nih hadiahnya, atau misalnya kita nunggu apresiasi dari pasangan, atau kita nunggu apresiasi dari diri. Bentuknya apa? "Hah, ada suami aku mah," gitu. Biasanya gitu bentuknya. Kita jadi lebih nyinyir, apakah untuk diri atau untuk pasangan. Oke, ada yang mau share dulu? Apa sih bahasa kasihnya? Aku tipenya pelayanan. Ngerasa terbantu ketika lagi keteteran dan bisa jadi sebel banget sama orang yang gak peka untuk bantu. Yes. Dan kalau lagi full tipe pelayanannya, ini orangnya jadi nggak enakan. Udah nggak apa-apa sama saya aja. Ya gitu nggak teh? Tapi kalau lagi lelah, nah tadi ya energinya jadi drop, apa yang muncul? Ya tadi, jadinya sebel gitu ya.
Terus ini Teh kalau ngelus anabul bisa buat ngecas bahasa kasih sentuhan nggak? Bisa banget ini. Ini yang terjadi pada adik saya. Beliau memenuhi bahasa kasihnya dengan kalau adik saya kucing ya, kucing. Terus aku tipenya pelayanan dan yang betul ngasih hadiah untuk diri sendiri boleh Teh, self reward ketika kita sudah mencapai sesuatu. Enggak pun habis mencapai sesuatu, kita praktek sebentar yuk. Kita hari ini mau latihan mungkin 3 ya, 3 aja bahasa kasihnya apa? Hadiah. Yang kedua sentuhan. Dan yang ketiga adalah apresiasi atau pujian. Caranya gampang. Teman-teman boleh diawali dengan tarik nafas. Tarik nafas. Buang pelan-pelan. Boleh dong yang bisa open cam, aktifin kameranya, dan berikan senyuman terbaik, teman-teman. Beberapa bulan lalu saya baru diajarin untuk senyuman karir. Ternyata ada loh yang namanya senyum karir. Senyum karir itu apa? Ketika masuk kantor atau ketika kita sedang berprofesi kerja di suatu tempat, jadi bank, di pelayan atau misalnya di suatu tempat gitu ya. Itu bisa senyum karir. Kita hanya 2 detik. Dan malam ini kita akan belajar senyum. Senyumnya tarik ke pinggir, ear to ear. Oke. Dan tahan selama 10 detik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang praktekin nggak? Apa yang dirasakan ketika teman-teman melakukan senyum 10 detik untuk diri? Ketawa sendiri, yes. Apa perasaannya Teh? Aku share lagi yang tadi ya, level energi. Bahagia, Masya Allah. Rasanya happy, yes. Dan ini masih ada di 5 menit terakhir. Kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai praktekin untuk gimana sih langkah sederhana mencintai diri. Cinta itu sebuah level energi, sebuah emosi. Kita bisa menghormati diri, kita bisa menerima kelemahan kita, bisa menerima kekurangan kita, dan kita bisa mengakui apa kelebihan diri kita. Kita bisa memberikan apresiasi terbaik, kita bisa mengucapkan terima kasih, kata Allah. Barang siapa yang pandai bersyukur pada makhluk, maka dialah yang pandai bersyukur pada Tuhannya. Jadi mencintai diri ini adalah konsep yang Allah ajarin. Karena apa? Kalau kita aja nggak bisa bilang makasih sama diri kita, gimana kita mau bilang makasih sama orang? Kita praktek yuk. Sedikit hilang rasa sedihnya pas senyum, Masya Allah. Oke, kita sama-sama. Pertama, kita tarik nafas. Kemudian senyum dan mulai berikan sentuhan pada diri. Apakah mau pelukan, mau bentuknya tepukan, mau usap kepala, manapun yang menurut teman-teman itu nyaman. Dan saya mau minta teman-teman berikan ucapan terima kasih, apresiasi terbaik, bentuk rasa syukur kepada diri teman-teman semua. Silahkan. Terima kasih, wahai diriku, yang terus berjuang, yang terus melangkah. Ini udah mau akhir 2023, terus berproses, terus belajar. Aku bangga menjadi diriku. Orang lain boleh bilang apapun, tapi saya yakin
Saya adalah khalifah yang dilahirkan di muka bumi ini, yang Allah ciptakan sempurna. Saya bangga karena kamu bisa terus belajar. Saya bangga karena kamu bisa terus melangkah. Saya bangga karena untuk menghadapi 2024, aku dalam kondisi mencintai diriku. Kalau ada teman-teman yang mau bilang maaf sama dirinya, silahkan. Mau peluk erat, mau kasih hadiah terbaik, senyuman terbaik, silahkan. Ada satu pun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang pasang. Jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Dan pada dia bahwa kau mampu, masih banyak yang lebih susah. Hidupnya sebuah syukuri hidupmu. Untuk nanti kau sudah lebih baik. Jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dia. Caramu melupakanmu. Jadi senyumlah, syukuri hidupmu. Kalau kau mampu, masih banyak yang lebih susah. Hidupnya senang, syukuri hidupmu, syukuri hidupmu. Kau mampu, masih banyak yang lebih susah. Hidupnya senang, syukuri hidupmu. Senang, syukuri hidupmu. Jadi mewek katanya. Masya Allah. Semoga ini adalah nangis bahagia. Dan ya teman-teman, kadang kita lupa ya bahwa hal sederhana itu bisa banget ngerubah diri kita. Yang awalnya marah, yang awalnya sedih. Ini yang saya praktekin di beberapa bulan, bahkan mungkin udah sekitar 1 tahun terakhir kali saya bertemu dengan seorang coach.
ternyata masalah di hidup saya itu bukan di tantangannya, bukan di beratnya, tapi ternyata seorang Rani lupa untuk mencintai dirinya. Dan hal sederhana itu apa? Ketika semarah apapun saya pada anak, saya berusaha jeda, senyum dulu. Dan saya selalu bayangin kalau ini jadi kalimat terakhir saya untuk anak saya, apa yang akan saya lakukan? Ternyata ketika saya bisa kembali mencintai diri saya bisa kembali mengakses ruang logika saya, dan saya bisa menebar cinta ini kepada orang-orang sekitar saya. Di surat Ibrahim ayat 7, Allah bilang, bersyukurlah, maka aku akan tambah nikmat untukmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sharing hari ini Teh Rani penuh dengan haru ya. Masya Allah. Banyak teman-teman di sini yang mungkin jadi lebih udah nyalakan. Hari ini mungkin banyak teman-teman jadi banyak yang terpancing ya dalam segi emosinya. Oke, makasih Teh Rani. Masya Allah Teh. Izin saya bacakan dulu untuk chat terakhirnya ya Teh Rani sebelum kita akhiri untuk sharing hari ini. Subhanallah saya banget ya Teh. Masya Allah, terima kasih Teh. Akhir-akhir ini selalu zolim kepada diri sendiri. Selalu menyalahkan diri sendiri tanpa sadar ternyata diriku sudah bisa melewati masalah-masalah yang datang. Perlahan ingin sembuh dari pikiran-pikiran yang membuat zolim kepada diri ini. Makasih banyak ya Teh sudah membersamai proses pulih ini. Makasih Teh Rani. Masya Allah, sama-sama juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada Zoom malam ini. Semoga sharing hari ini bisa menambah kepercayaan diri kita, bisa lebih menghargai diri kita, dan bisa lebih mencintai diri kita. Begitu ya Teh Rani. Ada satu lagi Teh, Boleh membuat doa kita lebih ajaib. Masya Allah, amin ya. Dengan kita lebih mencintai diri ini, bisa menaikkan level energi dan insya Allah dengan bisa menaikkan level energi doa juga. Begitu ya Teh Rani ya. Mungkin terima kasih untuk teman-teman untuk malam ini. Terima kasih sudah hadir dari awal dan masih stay. Terima kasih juga yang tadi sudah sempat sharing di awal-awal. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Teh Rani mungkin dengan sharing dengan materi yang lain atau dengan materi yang sama bisa nge-charge ya Teh Rani ya energi kita Ya sama-sama. Terima kasih. Allah, wah jazakillahi khairan. Aku boleh minta satu nggak Apa buat Teh Rani? teman-teman? Ini bermanfaat nggak sih? Masya Allah. Kalau saya pribadi sangat-sangat manfaat Teh Rani. Boleh minta nggak dari Boleh. teman-teman insight terbaiknya, apa sih pembelajaran terbaik yang teman-teman dapatkan di malam hari ini dan Rani minta di-share di grup ya, Ya, boleh. Untuk grup teman-teman WA yang ya. sudah ya, untuk teman-teman yang sudah masuk grup WA, sebetulnya itu izin saya ini ya, memberikan informasi, sebetulnya itu grup sementara, tapi kalau teman-teman ingin stay di sana dan ingin sharing untuk kedepannya bisa menjadi tempat rilis emosi, setiap harinya boleh banget ya, insya Allah Teh Rani akan membersamai teman-teman di sana. Jadi kalau ada yang mau sharing, ada yang ingin ditanyakan, boleh banget di dalam grup itu ya. Kalau teman-teman di sini ada yang sudah join tapi belum masuk grup, boleh nanti chat saya aja ya. Gitu. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih kembali untuk Teh Rani sudah sharing materinya. Untuk teman-teman juga yang sudah hadir pada malam ini, kita akhiri Zoom ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini mungkin akan menjadi penutup Zoom kita ya Teh di tahun 2023. Insya Allah nanti 2024 kita akan ada sharing-sharing baru lagi ya Teh tentang materi-materi yang mungkin teman-teman nanti akan mau mengikutinya, boleh nanti akan ada share info-info materi lainnya ya Teh Rani ya. Gitu. Terima kasih untuk teman-teman. Kita akhiri untuk Zoom malam ini. Saya Rina dan Teh Rani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai ketemu Waalaikumsalam lagi di wabarakatuh. sharing berikutnya. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah sharing di kolom chat. Oke, izin saya keluar.